Kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Salam, puji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dengan luar biasa. Lawatan Tuhan dalam puji-pujian kita pagi hari ini luar biasa. Sekarang saudara kasih saatnya kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, belakangan ini, hari-hari terakhir ini, tadinya dulu sudah yang terkapar COVID-19 sudah kecil, sudah menurun. Tapi semenjak bulan pertengahan Mei sampai sekarang itu meningkat, saudara kasih. Dan dampaknya macam-macam, tekanan demi tekanan, kesulitan demi kesulitan. Itu dialami oleh siapa saja. Tapi saudara kasih, pujian terakhir tadi katakan Allah yang bela saudara. Oleh karena itu hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristus Yesus pembela kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 35. Ayat 31 bunyinya demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Enggak ada. Ayat 32, Ia, dalam hal ini Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow, luar biasa. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi tema khotbah hari ini kita ambil dari ayat 34. Saya kasih merah di sana. Kristus Yesus. Coba mundur lagi, jangan langsung ke sini. Kristus Yesus. Haleluya. Ya, ini Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara kasih, saya ambil tema khotbah hari ini, Kristus Yesus menjadi pembela bagi kita. Saya kasih tanda merah. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, saudaraku yang kasih, coba kembali ke ayat 34 tadi. Kembali ke ayat 34. Yes, Roma 8 ayat 34. Tadi kita udah baca sama-sama, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara kasih, apa buktinya? Allah itu adalah pasti membela saudara dan saya.
dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa ketersesakan, dalam masa-masa kesulitan hari-hari ini, saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah, Kristus Yesus pasti bela saudara. Kristus Yesus pasti bela kita. Kristus Yesus tadi firman Tuhan katakan, pembela bagi saudara, pembela bagi saudara, bagi saya dan pembela bagi kita. Apa buktinya Pak Purba? Mari kita lihat buktinya apa. Pertama, bukti bahwa Yesus itu, bahwa Kristus Yesus itu membela saudara, membela saya, membela kita. Di ayat 34 tadi, Kristus Yesus telah mati. Disebutkan tadi Kristus Yesus yang telah mati. Pertanyaannya, mati untuk siapa Pak Purba? Kristus Yesus mati di atas kayu salib itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk siapa? Untuk orang berdosa. Untuk apa Yesus mati? Untuk siapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk orang yang berdosa, orang yang bejat, orang yang rusak. Untuk itu, kepada itu dia mati di atas kayu salib. Mati untuk apa Pak Purba? Untuk apa dia mati? Dia mati untuk membela saudara dan saya. Seharusnya saudara yang harusnya dihukum. Seharusnya saudara dan saya, kita yang seharusnya disalibkan oleh karena dosa-dosamu, oleh karena kelakuanmu. Tapi dia rela mati untuk saudara. Nyawanya saja dia serahkan. Dia membela saudara dan saya dengan tidak tanggung-tanggung. Tidak ada tokoh yang seperti dia, tidak ada duanya di dunia ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini bukti bahwa Yesus Kristus itu, bahwa Kristus itu pembela bagi saudara, pembela bagi saya, dan pembela bagi kita semua umat pilihannya. Dia rela mati. Nyawanya pun dia serahkan. Itu bukti pertama bahwa Kristus Yesus itu membela kita. Bukti yang kedua, Kristus Yesus itu yang telah bangkit. Dalam gambar ini, bukti bahwa dia telah bangkit, kubur kosong. Tapi seorang kasih, dia bangkit untuk apa? Ya udah mati ya sudah, ngapain dia bangkit? Yesus bangkit bukan untuk apa-apa, dia untuk meneruskan pembelaannya bagi saudara, untuk meneruskan pembelaannya bagi saya, untuk meneruskan pembelaannya bagi kita di dalam nama Yesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tokoh-tokoh yang membela selama hidupnya. Coba kita tampilkan salah satu yang terkenal di Amerika, itu adalah yang pernah dia pidato, I have a dream. Martin Luther King Jr. Saudara kasih, dia ini pernah pidato tanggal 28 Agustus 63. Di Amerika pada saat itu sekolah orang kulit hitam beda, sekolah untuk orang kulit putih beda. Bus untuk siswa, bus untuk kulit hitam beda, bus kulit putih beda. Ini Martin Luther King ini, dia punya mimpi bahwa satu kali kelak sekolahnya akan sama, busnya akan sama. Orang kulit hitam akan bisa jadi bupati, akan bisa jadi wali kota, akan bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden. Itu mimpinya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, setelah ia tewas tertembak tanggal 4 April 68, selesai. Spiritnya memang iya,
Tapi dia selesai. Mati, dikubur, selesai. Siapa lagi? Contoh yang lain. Ibu Teresia. Mother Teresa from Calcutta, India. Ibu ini sangat sederhana, tapi dia membela orang yang kena HIV habis-habisan. Membela orang yang kena penyakit HIV habis-habisan. Membela orang jalanan habis-habisan. Memberi makan, membela orang-orang tunawisma habis-habisan. Setelah meninggal, selesai. Tapi beda, saya mau kasih tahu kepada saudara. Beda dengan Kristus Yesus. Beda dengan Yesus. Beda. Dia mati di atas kayu salib untuk orang berdosa. Untuk orang yang sudah rusak. Dia rela mati di atas kayu salib. Nyawanya dia serahkan. Tapi ternyata Yesus begitu dikuburkan, dia enggak, 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi beda dengan Martin Luther King, beda dengan Ibu Teresa, beda. Dia bangkit kembali. Yesus bangkit kembali untuk meneruskan pembelaannya terhadap saudara, terhadap saya, terhadap kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan sekarang ini, saudara tidak usah takut, saudara tidak usah gentar. Saudara nggak perlu tertekan menghadapi pergumulan demi pergumulan, menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi hari-hari ini, menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini, menghadapi masalah-masalah yang silih berganti yang terjadi di saat ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar. Kenapa? Karena ada Kristus Yesus sebagai pembela bagi saudara. Ada Kristus Yesus sudah bangkit. Dia mati dan bangkit. Meneruskan pembelaan untuk saudara dan saya. Tidak perlu takut. Glory buat Yesus. Kau dan saya beruntung. Kemudian buktinya apa lagi Pak Purba? Setelah dia mati, kemudian hari ketiga bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara saya mau kasih tahu kepada saudara. Mohon maaf ini, orang politikus kampanye tang-tong seakan-akan membela, tapi begitu duduk dapat kekuasaan, dapat kursi yang empuk, lupa sama pendukungnya. Saudara kasih, dia nikmati sebagai di posisinya, dia nikmati. Tapi Kristus Yesus, saya mau kasih tahu kepada saudara, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan dengan leha-leha, bukan untuk bersenang-senang. Tidak. Untuk apa Pak Purba? Bukan untuk menikmati kedudukan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi untuk menjadi pembela saudara dan saya siang dan malam. Katakan amin. Dia siang dan malam berdoa sapaan bagimu, bagiku. Itu Yesus. Tidak ada duanya di dunia ini, hanya dia satu-satunya. Siang dan malam dia berdoa sapaan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saudara dan saya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Kristus Yesus pembela bagi saudara. Kristus Yesus pembela bagi kita. Kristus Yesus pembela bagi aku. Enggak usah khawatir. Jangan khawatir.
Tapi anak saya, Sari bilang, Pak, iya memang Kristus Yesus begitu. Semua orang tahu dia telah mati. Kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan membela. Tapi kenapa, Pak? Kok ada yang ditolong? Ada yang enggak. Ada yang diberkati, Pak, ada yang enggak. Hari ini kita belajar. Saudara yang kasih, untuk dapat pembelaan dari Allah itu ada syaratnya. Syarat pertama, ayat 31. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Di sini enggak ditulis, tapi saya katakan tidak ada. Jika Allah di pihak saudara, jika Allah di pihak saya, tidak ada yang bisa melawan. Perhatikan ini, saudara kasih. Perhatikan, ada kata-kata di sini, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Tidak ada. Saudara yang kasih, Allah pasti membela saudara dan saya, pasti. Pertanyaannya, apakah saudara ada di pihak Allah? Apakah Allah ada di pihak saudara? Allah mau membela saudara. Allah mau menolong saudara. Tetapi saudara dan saya, apakah hidup di pihak Allah? Itu pertanyaannya. Saya mau kasih salah satu contoh. Adalah Musa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mengapa Musa selalu dibela Tuhan? Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Jangan tersinggung. Banyak orang Kristen tidak di pihak Allah. Banyak orang Kristen tidak berada di pihak Tuhan. Sementara datang ke gereja, datang. Tapi iri hati, dengki, jalan terus. Sementara tiap minggu datang ke gereja. Sementara hari Rabu malam ikut Zoom. Pagi-pagi doa jam 5 ikut Zoom meeting. Tapi nipu kiri kanan jalan terus. Nonton video porno jalan terus. Suami istri ribut terus dari pagi sampai malam. Mohon maaf, suami selingkuh terus. Hidupnya tidak menunjukkan berada di pihak Allah. Tapi Musa saudara kasih. Laut Tiberau terbelah bagi dua untuk Musa. Dia membela Musa. Firaun datang di belakang. Kiri kanan. Saudara kasih pasir. Di depan Laut Tiberau. Tapi karena Musa saudara kasih berada di pihak Tuhan, Tuhan bela. Laut Tiberau terbelah dua, bangsa Israel bisa lewat. Pada saat air pahit, mereka udah kehausan, air sudah enggak ada, kehausan, ketemu air tapi pahit. Tuhan bela. Air pahit dirubah menjadi manis. Tuhan bela. Pada saat mereka juga haus, enggak ada air. Yang ada bebatuan, dari batu juga bisa keluar air. Tuhan bela. Saudara kasih siapa lagi? Saya ada kasih contoh satu begini.
Ada seorang ibu di salah satu di gereja di Nigeria bersaksi pada saat ibadah kayak seperti ini. Dia bersaksi. Dia melihat penglihatan bahwa rohnya itu dibawa ke restoran besar. Dia tahu itu restoran besar. Dibawa oleh Yesus, si ibu ini pergi melihat restoran besar. Restorannya mewah. Banyak sekali, 1 meja 10 orang. Banyak. Orangnya keren-keren. Tapi Yesus menangis. Si ibu ini bilang, Tuhan, kenapa menangis? Dia bilang, sebanyak orang yang duduk, yang makan di restoran ini, kata dia. Hanya sedikit sekali orang Kristen. Si ibu ini memberanikan diri bertanya, lah kenapa Yesus bilang sedikit sekali orang Kristen? Bukankah itu Bapak yang sana itu punya di kalungnya ada salib? Bukankah ibu duduk di sana itu anting-antingnya salib? Yesus bilang, aku tahu siapa kepunyaanku. Jadi lahiriah itu tidak menentukan bahwa dia itu adalah orang Kristen. Bisa pakai anting-anting salib, bisa pakai salib, bisa baju pakai salib, tapi itu tidak menentukan. Nah itu syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah punya iman yang besar. Saya kasih judul di sini, punya iman yang besar. Ini ayat 32 ini saya benar-benar sangat dikuatkan. Ia di sini Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dia tidak dia sayangkan, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya ulangi yang kedua, B. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kepada kita, bersama-sama dengan dia? Saudara yang kasih, kalau saudara ganti segala sesuatu itu dengan pembelaan, bisa nggak? Bisa. Kalau saudara ganti kata-kata segala sesuatu itu pertolongan, bisa nggak? Bisa. Kalau saudara ganti segala sesuatu itu dengan kesehatan yang baik, boleh nggak? Kalau saudara ganti segala sesuatu itu dengan kesembuhan, bisa enggak? Bisa. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan pertolongan kepadamu, kepadaku? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kesehatan yang baik kepadamu dan kepadaku? Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan berkat bagimu dan bagiku? Enggak mungkin. Anaknya saja dia tidak menyayangkan anaknya. Anaknya saja Yesus dia serahkan bagimu, bagiku. Apalagi pertolongan. Apalagi kesehatan yang baik. Apalagi berkat. Dia pasti berikan. Saudara kasih, ini Rasul Paulus ini di kota Roma. Orang-orang Kristen di sana itu ada penindasan. Wow. Ada ketakutan, ada tekanan. Rasul Paulus bilang, Allah kita, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dengarkan ini, anaknya saja dia tidak sayangkan, dia serahkan bagi kita, dia serahkan bagi saudara. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan pertolongan bagi saudara dan saya? Tidak mungkin. Pasti dia tolong.
Saya minggu-minggu ini tiap hari. Pendeta ada rasa takut. Jangan saudara pikir kalau pendeta sudah aman semua, enggak. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gentar, yes. Tapi saya bilang, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan pertolongan bagi saya tepat waktunya? Tidak mungkin, dia pasti tolong. Setiap saya lagi khawatir, bagaimana mungkin Allah tidak menolong, mengaruniakan perlindungan, pembelaan terhadap saya? Tidak mungkin, Tuhan pasti anaknya saja dia serahkan. Anaknya saja dia serahkan. Apa yang paling mahal di dunia ini? Nafas. Nyawa. Sekarang ini semua orang menjaga nyawanya dengan macam-macam, ya kayak sekarang ini khotbah aja pakai masker. Orang beli makanan yang sehat. Saya dulu waktu di Kabanjahe dijual murah-murah itu manggis, ya. Manggis ya. Yang kalau dimakan diginikan putih, manggis. Di Kabanjahe itu manggis itu kalau kita dari Kabanjahe ke Medan, di tengah jalan orang jualin manggis. Enggak tahu kalau manggis itu ternyata bagus sekali untuk kesehatan. Sekarang ini saya beli manggis. Beli manggis, beli kiwi, beli ini untuk apa? Untuk nyawa. Hei, Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Anaknya saja, nyawanya dia serahkan bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan pertolongan, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan pembelaan kepada saudara. Dia pasti bela. Pada musim pandemi begini, saudara tidak kebetulan dengarkan firman Tuhan, saudara pasti dibela oleh Tuhan. Pasti. Oleh karena itu saudara dan saya harus punya iman yang besar. Selalu katakan, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan pembelaan, pertolongan kepada saya. Say that. Kasih tahu itu. Begitu imanmu muncul, begitu imanmu menjadi besar, maka pertolongan itu akan datang. Saya mau kasih tahu kepada saudara, beberapa tahun yang lalu, ada 2 orang yang sakit, saya nggak usah sebutkan, di Singapura. Berapa kali saya ngomong di sini. Yang satu malah istri salah satu mantan presiden di Indonesia. Salah satu anak Tuhan. Sama-sama sakit leukemia. Dokter di Singapura katakan 3 bulan lagi lewat. Yang satu lewat, betul. Anak ini enggak lewat. Karena dia lihat ada firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Imannya menjadi tumbuh, imannya menjadi besar, imannya menggelora. Oleh bilur-bilurnya penyakit leukemia aku sembuh. Pagi dia bangun dia katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Siang oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Malam oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Sebelum tidur oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Muncul iman yang besar, tumbuh iman yang besar. Sembuh dia. Pulang ke Indonesia bukan jadi mayat, sembuh. Kenapa? Karena iman yang besar. Saudara begitu dengarkan firman Tuhan hari ini, saudara harus punya iman yang besar. Menghadapi kesulitan, menghadapi kerutan, menghadapi ketidakpastian hari-hari ini. Saudara harus punya iman besar. Karena Allah tidak, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan perlindungan, pertolongan kepada saudara. Dia pasti lindungi. Saya ayat ini tiap hari. Pada saat saya galau, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan perlindungan terhadap saya. Siang-siang galau, bagaimana mungkin Allah tidak membela saya, wong anaknya saja dia serahkan. Iman saya muncul.
Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi orang pilihan Allah. Haleluya. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara yang kasih, syarat untuk mendapatkan pembelaan dari Allah yang ketiga, saudara dan saya harus menjadi orang pilihan Allah. Salah satu contoh, Yusuf misalnya. Ini Yusuf ini. Sungkasih digoda oleh Tante Potifar. Dia berdua di rumah, suaminya Potifar, dia kan pas pampres. Ya, pembantu yang lain gak ada di rumah. Yang ada hanya Tante Potifar sama Yusuf. Yusuf ini masih bujang, ganteng lagi. Si Tante Potifar ini birahi, dicolek. Ini Yusuf. Yusuf itu lari keluar. Dia lari keluar, dia menjauhi kejahatan. Enggak, bagaimana mungkin? Nah ini Yusuf bilang, bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti ini? Ah, ini pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan kayak begini nih. Kalau orang yang bukan pilihan Tuhan, bukannya menjauhi godaan, mencari godaan. Itu bukan pilihan Tuhan. Itu bukan orang pilihan Tuhan. Bukan. Makanya karena dia orang pilihan Tuhan, dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Itu salah satu orang pilihan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, orang pilihan Tuhan yang kedua, contoh saya kasih Nuh. Nuh ini seorang yang benar di antara orang-orang sezamannya. Nuh ini adalah orang yang tidak bercela, tidak bercacat dan tidak bercela. Ini Nuh. Dan Nuh ini orangnya selalu bergaul dengan Tuhan. Dekat, karib dengan Tuhan. Jadi jangan heran semuanya mati. Kecuali dia sama istrinya, sama 3 anaknya, sama mantunya 3, sama binatang-binatang yang dibawa ke kapal, ke Bahtera Nuh. Orang pilihan Tuhan kayak gini. Orang pilihan Tuhan yang ketiga, saya kasih contoh Daniel. Daniel ini sungkasih, dia tidak menajiskan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Enggak mau dia. Enggak mau. Anggur yang diminum raja, dia enggak mau ikut-ikutan. Dia enggak mau kompromi dengan dosa. Yang paling dahsyat Daniel ini sudah dibikin undang-undang. Ada 2 kalau sekarang kira-kira di Indonesia itu Menko kali. Karena ada 3 Menko, 120 bupati-bupati. Tapi yang paling di antara 3 Menko ini paling hebat ini Daniel. Mereka iri, mereka bersepakat. Gimana yang jatuhin orang ini? Dari pekerjaan bagus. Oh, dia itu menyembah Tuhan. Mereka datang ke Raja Darius. Ini kita bikin peraturan, kalau ada orang menyembah dewanya dia, bukan raja, masukkan ke gua singa. Raja setuju. Dan begitu undang-undang disahkan, nggak boleh dirubah. Daniel ini 3 kali sehari berdoa kepada Allahnya. Dan mereka ketangkap basah. Dan mereka lapor. Akhirnya masuk ke gua singa. Tahu saudara di gua singa dibela apa enggak? Dibela. Orang pilihan Tuhan dibela. Tuhan kirimkan malaikat ke sana. Singa yang lapar, mulutnya dikatupkan oleh malaikat. Tuhan bela. Saudara mau dibela oleh Tuhan dalam segala hal?
jadi orang pilihannya Tuhan. Orang pilihannya Tuhan tadi itu lihat Daniel, lihat Nuh, lihat Yusuf. Saudara yang kasih, berikutnya saya mau tanya kepada saudara. Benar enggak ya orang Israel itu pilihan Allah? Saya tanya anak saya di rumah, benar dong Pak. Nah tapi tadi kan Papa bilang orang pilihan Allah pasti bela. Tapi ada loh orang pilihan tak Allah tidak dibela. Karena apa? Karena dia hidup tidak seperti orang pilihan Allah. Saya kasih contoh di sini. Datan sama Abiram. Datan sama Abiram itu melawan dan berontak kepada Musa. Dia hidup tidak seperti orang pilihan Allah. Maka dia menerima, dia mengalami kutuk. Saya kasih. Ada tanah menganga, mulut kayak mulut gitu, menganga lubang besar. Dia sama istrinya, sama keluarga besarnya, semuanya masuk ke dalam, ditelan hidup-hidup. Datan Abiram, orang pilihan Allah enggak? Iya, dia dalam rombongan orang Israel. Tapi ditelan, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena hidupnya tidak sejalan. Hidupnya tidak seperti orang pilihan Tuhan. Nah, kemudian saya kasih selain Datan dan Abiram, ada contoh yang kedua saya kasih Harun dan Miriam. Harun, mereka ini kan kakaknya Musa. Ini satu keluarga ini. Tapi mereka ini ngata-ngatain Musa. Adiknya dikata-katain, diomongin. Hati-hati loh ngomongin hamba Tuhan. Mereka ini adalah pelayan Tuhan. Tapi bangkit murka Tuhan terhadap mereka. Miriam jadi sakit kusta. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara, siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan di antara 270 juta di negeri ini. Saudara harus bangga itu. Saudara dan saya dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hidup saudara juga harus seperti orang pilihan Tuhan. Harus seperti Daniel tadi, harus seperti Nuh, hidupnya benar, hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela, selalu bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi kepada saudara. Mungkin ini kan, wah ini semua Alkitab. Sebagai contoh ada salah ilustrasi nih. Salah satu hakim agung. Hakim agung. Tugas hakim agung itu adalah membela keadilan. Kalau ada anak hakim agung ini, apa namanya, yang jual narkoba, apa namanya? Pengedar narkoba. Si hakim agung ini bisa nggak membela anaknya? Oh berat. Hakim agung sekalipun itu anaknya, karena anaknya pengedar narkoba, dia dapat duit. Tapi orang yang gunakan narkoba pusing. Nggak adil ini. Kalau yang nggak adil ini, sekalipun dia hakim agung, dia sulit sekali untuk membela anaknya. Dengan ilustrasi ini, saudara sekarang mulai nangkap. Saudara orang pilihan Tuhan. Tapi kalau kelakuan saudara tidak seperti orang pilihan Tuhan,
Itu Tuhan mau membela, Tuhan mau menolong. Bagi Tuhan sulit, berat. Berat, sungkas. Berat bagi Hakim Agung ini membela anaknya sebagai pengedar narkoba. Berat, sulit. Begitu juga Tuhan, begitu juga Allah sulit membela saudara. Kalau saudara kelakuannya tidak segaris sejalan dengan Allah. Kalau saudara tidak berada di pihak Tuhan, sulit bagi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau membela saudara, Tuhan mau memberkati engkau. Hai suami istri, jangan ribut terus suami istri. Kok adanya waktumu untuk berkelahi ribut suami istri? Mestinya suami itu melindungi, mengasihi istri. Kok ada istri yang tidak hormat kepada suami? Mari, Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau membela masa depanmu. Berhenti ribut suami istri. Berhenti. Berhenti. Tamat. Kasihi istrimu. Sayangi istrimu. Pelihara keluargamu. Bekerja dengan giat. Hai istri, hormati suamimu. Hormati suamimu. Tuhan mau menolong kau. Tuhan mau membela masa depanmu. Tapi hidupmu harus benar. Tidak bercacat dan tidak bercela. Glory buat Yesus. Kalau gitu Pak Purwa, kapan Allah itu membela kita? Tadi Henny sempat mengucapkan kata-kata ini. Kapan Allah itu membela kita? Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada 7 di sini. Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya, atau pedang. Ini Roma 8 ini semua pertanyaan. Siapakah yang akan memisahkan saudara dan saya, kita, dari kasih Kristus? Enggak ada. Enggak ada. Penindasan, kesesakan. Saudara sesak benar sekarang ini. Penganiayaan atau kelaparan, enggak ada yang mau dimakan. Atau ketelanjangan, atau bahaya. Saudara sekarang berada di depanmu, ada hal yang ada bahaya terjadi dalam hidupmu. Atau ada pedang. Semuanya itu enggak bisa memisahkan kasih Kristus kepada saudara. Jadi kasih Kristus itu, wow, luar biasa. Dia pasti bela. Enggak ada hal kesulitan, penindasan kayak apapun, kesesakan kayak apapun. Kasih Kristus, pembelaan Kristus itu terus ada bersama dengan saudara. Saudara kasih. Oleh karena itu, enggak perlu khawatir. Kasih Kristus itu, pertolongan Tuhan itu, pembelaan Tuhan itu selalu ada. Kapan? Pada saat saudara ada dalam penindasan, pada saat saudara ada dalam kesesakan, kasih Kristus, pembelaan Kristus ada bersama dengan saudara. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Saudaraku yang kasih, mari kita diam sejenak. Firman Tuhan saya sudah selesai sampaikan. Mari kita diam sejenak. Apakah engkau saat ini ada di dalam penindasan?
Apakah engkau saat ini dalam kesesakan yang enggak ada endingnya, enggak ada akhirnya? Ku susah benar. Apakah engkau hari-hari ini teraniaya? Apakah engkau hari-hari ini kelaparan? Apakah engkau hari-hari ini mengalami ketelanjangan? Apakah engkau hari-hari ini mau menghadapi hal yang berbahaya? Atau pedang? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Enggak ada satu pun yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada saudara. Semuanya itu yang 7 ini tadi enggak bisa memisahkan saudara dan saya akan kasih Kristus. Tidak bisa memisahkan. Semua persoalan ini tidak bisa memisahkan pembelaan Tuhan atasmu. Glory buat Yesus, glory buat Yesus, glory buat Yesus. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, seberat apapun yang saudara alami hari-hari ini, seberat apapun yang saudara alami, yang saudara jalani hari-hari belakangan ini, Tuhan pasti bela. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada engkau, karena engkau umat pilihannya Dia. Syaratnya hidupmu, hidup kita harus berada di pihak Allah. Syaratnya saudara harus punya iman yang besar. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan pertolongan, perlindungan, pembelaan kepada saudara? Gak mungkin anaknya saja Dia berikan, Dia serahkan. Saudara pun harus punya iman yang besar. Dan saudara harus menjadi orang pilihan Allah. Kalau saudara menjadi orang pilihan Allah, seberat apapun hari-hari ini kita lalui, Tuhan pasti bela saudara. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bisa kita nyanyikan lagu yang tadi. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau baik. Glory, haleluya. Haleluya. Allah yang bela. Amin. Allah yang bela. Siapa lawan Glory, Dia? Jesus, glory. Lebih dari Amin. pemenang. Amin. Dalam segala hal. Amin. Jesus, amin. Ku pasti dapat. Amin. Kami pasti dapat lakukan semua itu. Haleluya. Glory. Yesus yang beri kekuatan. Amin. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah. Oh terpujilah namanya. Haleluya. Haleluya. Allah yang bela. Allah yang Glory. Allah yang membela saudara. Haleluya. siapa lawan Oh, Dia? haleluya, tidak ada. Haleluya, haleluya. Lebih dari Amin, amin, amin.
Amin. Amin. Haleluya. Lakukan Haleluya. semua. Haleluya. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti bela kami dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Mampukan negeri ini, mampukan bangsa ini untuk melewati masa-masa pelik, untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bapak tolong berikan kesehatan kepada Pak Jokowi Maruf Amin. Oh haleluya, haleluya. Berikan roh dan hikmat kepada Presiden kami untuk memimpin bangsa yang besar ini. Semuanya menteri, semuanya gubernur, wali kota, bupati, seluruh sampai aparat yang paling bawah. Berikan roh dan hikmat kepada mereka. Biar kami bergandengan tangan satu sama yang lain untuk melalui masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Damai negeri ini, aman negeri ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan, kuatkan jemaat di tempat ini. Kuatkan. Bela mereka Tuhan. Bela mereka dalam segala perkara. Bela mereka. Bela. Bela jemaat di sini Tuhan. Bela. Bela. Pengusaha-pengusaha di sini. Bela Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan gereja di tempat ini jadi saluran berkat. Bagi bangsa ini. Bagi daerah ini. Terima kasih. Sekarang mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini. Tuhan membela saudara dalam segala hal. Kalau saudara hidup di pihak Allah, kalau saudara punya iman yang besar, kalau saudara menjadi orang pilihannya Tuhan, seberat apapun masa-masa sekarang ini, sepelik apapun, Tuhan pasti bela. Dalam nama Yesus, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Engkau diangkat tinggi-tinggi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
semangat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.